Begitu agungnya, indahnya cinta kepada Rasulullah. Kalau orang serius cintanya kepada baginda Nabi, dia akan merasa takut melihat sesuatu yang dimurkai oleh Nabi Muhammad. Maka maulid kita adalah maulid yang serius, maulid mata saja hari ini, karena kehancuran, kerusakan akhlak kita ini dari mata. Mata yang liar di zaman ini. Ini bukan seperti tahun 70-an, 80-an, lihat handphone, internet segala macam hari ini. Jangan dianggap sepele. Mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jangan hanya di majlis saja, Nabi Muhammad jangan ada di mimbar saja. Jadikan Nabi Muhammad di kamarmu itu. Kita perlu serius dengan Rasulullah, bukan action dengan Nabi, perlu serius, perlu kejujuran. Pandangan ini merusak, jangan dianggap sepele. Pandangan yang kotor. Karena seorang hamba yang mencintai Nabi dicari oleh Nabi. Di padang mahsyar nanti kalau kita mencari Nabi susah. Biarpun Nabi terlihat, karena terangnya, cerahnya, indahnya Nabi menerangi padang mahsyar. Orang bisa melihat Nabi, tapi tidak semua dari kita bisa mendekat kepada baginda Nabi. Seperti rembulan tampak, kita tidak bisa mendekat. Akan tapi kalau orang di hatinya ada cinta, seperti Tha'labah, Nabi yang mencari. Nabi yang mencari. Makanya sekarang kita perlu serius dengan Rasulullah, cinta dengan hati, bukan bahasa di lisan. Wah, mungkin bikin spanduk gede, aku cinta Nabi, cinta Nabi. Nggak ada gunanya kalau tidak ada di hati. Kita perlu serius hari ini. Bagaimana kita mencintai Nabi? Kita mulai dari mata kita. Pastikan mata kita ini tidak melihat yang dimurkai Rasulullah. Berusaha belajar. Lebih dari itu, gara-gara mata ini ketahuilah kehancuran terjadi di rumah tangga. Kehancuran terjadi pada seorang anak yang semula soleh dan baik gara-gara pandangan yang kotor. Pandangan ini jangan main-main, pandangan hari ini. Kalau Anda berkumpul dengan pakarnya, pakar psikolog misalnya, melihat film-film kotor merusak mental. Maulid kita sederhana deh, kita perlu maulid kita adalah bagaimana kita menggunakan handphone kita dengan sebaik-baiknya. Tidak ada perzinaan itu terjadi secara langsung, nggak ada langsung, hei aku mau sama kamu zina, nggak akan terjadi. Akan tapi dari pandangan yang kotor. Biarpun kadang seorang tampak sangat solehah di rumahnya, akan tapi kalau matanya liar, dia akan keseret kepada kehinaan, karena sering melihat yang kotor. Dan ini terjadi. Seorang yang mungkin tampak, nggak mungkin terjadi anak seperti itu atau orang seperti melakukan kehinaan, cuman karena dia biasa nonton film yang kotor. Nonton yang kotor, lihat yang kotor, pikirannya sudah dikotori oleh khayalan-khayalan yang rendah itu, sehingga akhirnya berani diam-diam tiba-tiba teleponan sama yang haram, padahal di rumah mungkin ada suaminya yang halal. Dia hanya iseng saja mula-mula menikmati obrolan dengan orang lain yang haram, kemudian setelah itu mulai tukar-menukar foto, kemudian mulai video callan, merasa kuncinya di kamar, nggak ada yang lain. Kalau keluar sudah mungkin pakai baju yang rapi menutup aurat, tapi kalau sudah di kamar lihat dibuka untuk orang lain lihat. Dan ini kejadian, sehingga menjadi terbiasa dengan orang itu membuka auratnya begitu, dan dia menikmati cari kesenangan dengan kotor. Film-film yang dilihatnya sudah tidak berarti lagi, dia pengen yang panas, yang hangat, yang langsung live. Na'udzubillah, pengen yang langsung. Zina, hati-hati, zina adalah kehinaan, hina yang sesungguhnya. Hati-hati dengan zina dan muqaddimah zina. Bagaimana Nabi mengajarkan tidak boleh khalwah berduaan. Bagaimana wanita soleh akan berduaan di tempat yang sunyi berduaan. Ini ada orang yang tampak mungkin soleh, tampak solehah, di luar depan manusia soleh, solehah, ternyata berani nyewa hotel berduaan dengan lawan jenis. Berduaan, masuk akal tidak dia misalnya. Kalau orang takut kepada Allah, tersentuh tangannya saja dia ketakutan. Terjebak di lift, dia seorang wanita solehah, laki-laki dengan perempuan, dia gemeteran, dia berani, dia yang bayari. Apakah tidak busuk dia? Duit dari siapa kira-kira, coba? Mungkin juga dari suaminya, kalau dia punya suami. Lihat, laki-laki juga begitu melakukan kehinaan. Kita harus takut kepada Allah. Terjadi yang perzinahan gara-gara itu. Kemudian kita pengen hari ini masalah tontonan ini, maulid kita, maulid itu. Kalau Anda seorang istri mengajak suami Anda nonton film kotor, sesungguhnya Anda itu menyuruh suami Anda untuk menilai bahwasanya, oh itu lebih bagus daripada yang aku punya, karena itu film.
kemudian suami Anda akan berkhayal yang kotor. Sama seorang suami mengajak istrinya nonton film kotor untuk mengajari istrinya agar melihat bahwasanya ada yang lebih hebat dari milikku. Terus begitu. Kemudian setelah itu apa? Di saat suaminya tidak ada, seolah-olah berkata sang suami, kau cari sendiri, kan masih banyak, kau bisa lihat sendiri. Akhirnya terbiasa dengan nonton sendiri, sehingga dengan pasangannya tidak indah lagi, karena dia berkhayal yang lebih indah yang ada di sana di khayalannya. Makanya jangan remehkan, itu adalah tontonan merusak. Itu yang sudah punya suami, yang belum punya suami mudah terjerumus dalam zina. Maka takutlah kepada Allah, hai hamba Allah, takut jaga mata hari ini. Hari ini zaman mengerikan, jangan mengentengkan melihat aurat ya. Jangan mengentengkan dari sedikit demi sedikit. Seseorang perempuan yang kita ceritakan itu, semula hanya melihatkan, kau lihat mana fotomu, malu-malu menyerah memberikan fotonya. Ini kejadiannya, mula-mula hanya foto separuh kepalanya, separuh wajahnya, akhirnya wajahnya disanjung, lehermu bagus-bagus, bagus-bagus banget, akhirnya dikirim lehernya, turun ke bawah, dikirim dadanya, turun sampai baju. Bertahap iblis merusak. Dan dia merasa bangga disanjung terus, oh bagus-bagus, padahal yang haram. Sama suami pun tidak, sama suami pun tidak seindah itu, tapi sama yang haram dia melakukan kehinaan. Allah Maha Kasih. Jika ada di antara kita orang semacam itu, segera kembali kepada Allah, hentikan tontonan yang haram. Merusak mental. Jangan dianggap sepele, merusak mental. Sehingga di dalam Islam ada yang namanya mahram. Mahram itu adalah yang haram dinikahi, ibu dengan anak, bapak dengan anak, kakak dengan adik. Mahram haram dinikahi. Karena layaknya kalau normal seorang kakak kalau melihat aurat adiknya, aurat besarnya, mohon maaf wilayah, pasti astagfirullah, adikku itu. Seorang anak lihat ibuku, astagfirullah, begitu, nggak mau melihatnya. Tapi hari ini lihat gara-gara tontonan kita menyelesaikan permasalahan. Anak umur 14 tahun membolongi kamar mandi hanya ingin mengintip ibunya lagi mandi. Ayo, seorang kakak diam-diam mengintip adiknya, seorang adik mengintip kakaknya, gara-gara kotor ya tontonan. Maka jangan dianggap sepele. Dan Anda pun harus waspada apa yang Anda berikan kepada anak Anda, handphone dan sebagainya, Anda waspadai atau tidak. Kalau sudah rusak mentalnya, naudzubillah, seorang bapak menzinai anaknya, dan ini banyak terjadi hari ini. Waktu ditanya anaknya kenapa kau diam, rupanya anaknya pun juga penasaran, karena anaknya juga suka nonton ini kejadian. Padahal kalau lihat, oh bapaknya pakai kopiah putih yang bagus, anaknya pun pakai cadar, bahkan pakai baju yang rapi, dia mengakui ternyata kejadian. Semua sebabnya gara-gara tontonan. Lihat, ini gara-gara tontonan. Anda mungkin karena tidak dihadapkan kepada permasalahan orang, mungkin menganggap seolah-olah itu tidak ada. Di saat kami menempatkan diri di tempat bertanya orang, kita stres. Banyak kejadian perzinaan, kehinaan dan sebagainya gara-gara tontonan, karena dirusak mentalnya. Sehingga dengan pasangannya yang halal pun sudah tidak tertarik. Terpaksa dia mesra dengan pasangannya, dia lebih rindu dengan yang haram. Akhirnya keras hatinya. Sudah begitu ngaku maulid Nabi, Rasulullah. Tapi Allah Maha Kasih, hai hamba Allah. Jika Anda memang orang yang punya pandangan kotor di hari ini, di hari-hari yang lalu, ayo hari ini kita berbenah, kita jihad. Tidak harus kita di perang Badar sana, kita hindari tontonan kotor lillahi ta'ala, karena Allah, aku akan hindari itu semuanya. Bahaya sekali seorang anak kecil mengintip ibunya, syahwat dengan ibunya, sampai di saat anak itu tanya, siapa saja yang pernah kau coba apanya, adikku waktu tidur. Dia memegang-megang adiknya waktu tidur, sampai dia sendiri cari kepuasan, biarpun tidak sampai melakukan, tapi sudah seperti itu. Bayangkan anak kecil 14 tahun. Sehingga divonis bahwa anak itu punya masalah psikologi, harus diselesaikan mentalnya. Gara-garanya itu tidak serta-merta, itu gara-gara tontonan, perlahan demi perlahan. Ayo kita serius. Hari ini kita suarakan masalah ini, biar orang tua pun di saat akan memberikan handphone kepada anaknya harus waspada. Kelihatannya tampak soleh, khusyuk di luar, tapi di saat kunci kamar di rumah mau apa dia? Sebagai orang tua kita harus tahu bahwasanya ini adalah ancaman buat anak-anak kita di hari ini. Kita pun harus waspada, jangan tentang kita suami. Ada sebagian mengatakan kalau suami istri gak apa-apa, suami istri akan rusak. Dia akan menganggap istrinya tidak seindah yang dilihat. Istrinya tidak seindah yang dilihat. Sehingga dia
akan mencari yang ada di khayalnya. Kembali kepada Tha'labah bin Abdurrahman, itu melihat tidak sengaja saja merasa takut tidak bisa melihat Nabi. Kita kok action banget kayaknya, wah kayaknya kita sudah dekat banget sama Nabi Muhammad, wah merasa pecinta Nabi, akan tapi itu hanya action. Nabi dijual. Tidak usah kita nengok orang lain, kita nengok diri kita sendiri. Saya ini benar tidak ngaku cinta kepada Rasulullah, sehingga mata kita terjaga melihat haram, tidak ingat Allah dan Rasulnya. Karena aku ingin melihat Rasulullah dengan mataku ini, maka aku tidak boleh melihat itu yang haram. Termasuk, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk kejadian kelainan anak-anak yang kita temui, kelainan seks, perempuan menemui perempuan juga gara-gara tontonan, melihat, mau coba-coba. Bahkan sampai Anda anak umur 9 tahun, 8 tahun mencoba nggak bisa, belum ngerti caranya bagaimana, tapi sudah mencoba berkali-kali, nggak bisa berhubungan segama. Subhanallah, begitu rusaknya. Ini pengaduan yang kami terima, makanya kalau sudah saya cerita itu tuh stres, pusing kita ini. Begitu bahaya, di rumah kita bisa saja kejadian seperti itu kalau kita tidak waspada. Mengerikan hari ini. Anda jangan menyepelekan. Mungkin Anda yang sudah umur sepuh, syahwat sudah mulai luluh, itu pun masih bahaya. Bagaimana saat lagi semangat syahwatnya. Berarti yang perlu kita perhatikan hari ini adalah menjaga mata, mendekatkan hati kita pada baginda Nabi dengan menjaga mata kita dari melihat yang haram, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada orang beriman agar menjaga matanya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin, katakan pada para wanita agar menjaga matanya. Semakin Anda menjaga mata Anda, wahai wanita, suami Anda akan semakin indah. Tidak bisa dipungkiri. Semakin kita menjaga mata kita semakin indah. Tapi kalau sudah mulai liar matanya lalu membanding-bandingkan, tidak seindah itu. Kalau kita menghindari memandang yang jelek, maka yang indah, yang halal akan semakin indah. Ini yang kemudian zina hukumannya. Zina adalah kehinaan. Zina adalah hina. Seorang perempuan menyerahkan kehormatannya. Seharusnya dia itu malu, tapi dia sudah dibuka, itu sudah tidak malu lagi. Seorang laki-laki melakukan zina. Zina adalah hina. Hina di dunia, hina di akhirat. Hina di diri, hina di keluarga. Seorang kafir masuk Islam, mu'allaf. Cucunya masih bangga. Bapaknya mu'allaf, neneknya mu'allaf. Tapi kalau berzina adalah hina. Cuman yang harus kita pikirkan, terjadinya perzinaan ini kadang-kadang seperti orang dibius. Ini yang kita ceritakan. Seorang perempuan yang gara-gara nonton, dibawa ke tempat, masuk hotel dan sebagainya. Dia mengatakan, saya kayak disihir. Bukan disihir. Kau sudah mulai kemarin, sudah terbawa dalam suasana itu. Kok disihir? Kok bilang disihir? Kok aneh banget. Oh, dia sendiri yang nyewa, dia sendiri yang bayar, dia sendiri yang niat keluar. Bukan disihir. Kamu sudah kebawa dalam perasaanmu yang kotor saat itu. Di sebuah kantor, seorang perempuan, seorang kantor dia, seorang perempuan punya suami ganteng, suami yang tiba-tiba di kantor dia bekerja, ada seseorang nganterin air, berzina dengan dia. Waktu dia cerita begitu, suaminya kan mencerai dia akhirnya. Waktu dia langsung zina, nggak mungkin serta-merta. Kamu ngapain kok tiba-tiba seperti itu? Kamu nonton kan? Iya bu ya, saya nonton. Gara-gara tontonan dia di kantor sambil nonton begitu, ada salah laki-laki masuk yang nganterkan air galon begitu masuk, rumahnya guyonan begitu, langsung dikunci pintunya, terjadi. Begitu singkatnya kehinaan, gara-gara tontonan. Maka jangan sampai mendengar fatwa ngaco dari sebagian ustadz berkata, kalau suami istri gak apa-apa. Nonton suami istri, bukan masalah itu ya, pengaruhnya itu loh. Mengaruhnya kepada perendahan pasangannya, merendahkan pasangannya. Maka jangan sampai Anda mau nonton-nonton seperti itu. Gini loh, kok sederhananya begini. Anda seorang wanita mengajak suami Anda ke pantai, di situ banyak perempuan renang. Kira-kira Anda itu pinter atau bodoh? Maksudnya suamimu suruh lihat, tuh bang, bagus-bagus tuh, lihat, gitu kan? Bukan bodoh sebetulnya. Ya kurang lebihnya seperti ini, lebih dahsyat lagi. Suruh menilai, bang, itu milik, itu kau lihat, milikku tidak seperti, bisa begitu, na'udzubillah. Apalagi yang namanya film selalu ada bermacam-macam dengan poles, dengan edit, dengan segala macam. Kemudian lebih dari itu kekotoran. Hati menjadi kotor, liar, mukanya muka manusia tapi otaknya iblis. Sehingga kalau sudah biasa nonton film kotor, melihat perempuan, laki-laki bersama film kotor, melihat perempuan bukan lihat geleger tubuhnya, langsung tutup poin. Oh, mungkin ada yang unik di bagian-bagian tertentu. Terus begitu.
kalau pandangannya selalu liar, nggak bisa. Wow, gitu, masya Allah. Saya teringat ada seorang wanita pakar juga, psikolog dan yang lainnya menceritakan tentang ini. Dan kami baru sadar ternyata selama ini kami hanya ngomong zina, haram, zina, nggak boleh, zina ini. Kita lupa membahas sebabnya kepleset dalam zina, tidak pernah kita bahas. Kita sering menceritakan, kita hanya zina, termasuk dosa-dosa adalah zina, haram zina, zina. Lupa. Ternyata orang berzina tidak serta-merta. Biarpun ada orang cantik, syahwatnya gede, laki-laki ganteng, syahwatnya gede, ketemu langsung ngomong, "Hei, aku zina," belum tentu mau dia. Akan tapi dengan masalah, dengan komunikasi yang liar begini, begitu mudah orang melakukan perzinaan. Naudzubillah, takutlah kepada Allah. Siapapun kita hari ini, kalaupun kita merendah dengan pandangan kotor, lalu kita berani. Cuman ini berat sekali. Kalau sudah kecanduan susah. Suatu ketika ada seorang anak yang tampak soleh, dan kami yakini dia soleh. Karena dicerita tentang masa lalunya waktu di SMP, dia biasa dengan tontonan sampai dia kecanduan. Lalu dia masuk ke tempat yang mulia. Dia belajar. Dan dia berkata, saya itu menghindar mulai dari saya masuk tempat ini sudah 5 tahun. Saya tidak pernah melihat lagi. Cuman dia itu mengadu. Orang menganggap saya itu orang soleh, Bu ya. Terus sebetulnya saya itu kotor banget. Kotor gimana? Saya punya masa lalu. Kaget saya, tapi masa lalu apa? Masa lalu apa? Saya kecanduan nonton kotor. Setelah itu, dulu waktu saya tamat SMP. Setelah itu kamu nonton lagi? Enggak, cuman yang saya pengen minta petunjuk. Saya itu kecanduan. Jadi kalau saya itu kalau megang alat elektronik, dia sudah menghindari. Dia sudah bagus. Jihad tuh tidak melihat. Cuman suatu ketika dia dapat amanat di tempat belajarnya tersebut, amanat megang laptop. Amanat megang laptop untuk satu hal. Dia itu gemeteran dia itu, dan dia ngadu, saya tidak kuat megang laptop, tidak mau. Tangannya itu cerdas, ngeteknya itu jalan sendiri. Mencari situs-situs yang kotor, langsung dia pergi. Astagfirullahaladzim. Kecanduan itu seperti itu. Makanya nggak gampang. Candu maka takutlah kepada Allah yang menjadikan berhenti takut kepada Allah. Kalau tidak dapat sembunyi terus. Kemudian mohon maaf wahai hamba yang terkasih. Kalaupun hubungan Anda dengan suami Anda nggak usah di video, nggak usah di kamera. Karena apa? Handphonemu itu bukan kuping yang nempel terus, itu bisa jatuh dilihat oleh anakmu. Ini kejadian juga seorang anak gara-gara melihat video bapak ibunya. Sehingga dia sering melihat hubungan bapak ibunya di video. Kan aneh. Itu handphone itu bukan kuping yang nempel terus. Bisa saya jatuh ke tangan siapapun. Hati-hati, ini pendidikan. Hari ini tak perlu pendidikan, perlu ilmu supaya orang tidak semaunya sendiri. Dan zina adalah kehinaan. Kalau sudah orang pernah melakukan zina, kalau tidak segera tobat, ketahuilah dia akan penasaran dengan yang haram dan dia tidak akan puas dengan perzinaan. Yang berani zina sekali mungkin akan 2, 3, 4. Selagi tidak tobat, tidak kembali kepada Allah. Maka yuk takut kepada Allah. Kuncinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi. Kita perlu serius. Di rumah kita handphone untuk anak-anak kita harus waspadai. Urusan handphone ini saya belajar dari orang non muslim, orang kafir. Seorang wanita Amerika. Seorang wanita Amerika, ini ceritanya pun sudah berapa 10 tahun yang lalu. Kami membaca satu artikel tip bagaimana memberikan handphone kepada anak. Bukan seorang muslim. Dia berkata, kalau ingin memberikan handphone kepada anakmu harus ada perjanjian, kesepakatan. Ada 10 minimal. Dia orang kafir ya, orang non muslim. Pertama, handphone ini milik mama, bukan milik kamu anakku. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, ini ada berapa pun. Yang kedua, tidak boleh pakai PIN. Yang ketiga, tidak boleh ada yang kau hapus, histori apapun, surat apapun tidak boleh kau hapus. Yang keempat, setelah sampai di rumah, tempatnya di situ, yang mama boleh ambil, kau boleh ambil. Bisa. Terus ada 10 poin itu. Rambu-rambu. Kalau memang kamu setuju, oke, mama belikan. Kalau tidak, tidak. Sekarang kita latah langsung dibelikan begitu saja. Sehingga anaknya pun akhirnya susah diperintah, betul kan? Kalau disuruh masih main handphone dan sebagainya. Apalagi Allah pintu kamar dikunci, hati-hati, mau ngapain dia dengan handphonenya? Bisa saja mentalnya rusak, jangan dianggap sepele. Ya Allah, Anda mungkin tidak meletakkan diri Anda di tempat yang orang bertanya kepada Anda. Kalau Anda menjadi orang yang ditanya, stres urusan-urusan semacam ini. Urusan handphone, makanya jangan latah dibelikan begitu saja. Perlu ada pendidikan, dan juga biasanya itu karena suri toladan. Kenapa anaknya kok pengen handphone? Mamanya kemana-mana handphonean. Sampai anaknya manggil, ma, temannya di mana ma?
diem. Mama, di mana ma? Ma, oh ya, di sini. Oh, handphonean ibunya. Gimana anaknya ada pengen handphone? Tolong sadar wahai ibu. Sadar itu adalah ditiru oleh anak kita. Kita perlu pendidikan serius. Kemarin kita membahas tentang pendidikan anak di salah satu universitas di Indonesia. Menjelaskan pendidikan anak usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 sampai 7 tahun, 7 sampai 10, 10 sampai 15. Remaja masa-masa terpenting adalah di saat anak mulai melihat 2 tahun ke atas. Bisanya ngelihat tok. Lalu meniru. Lihat meniru. Itu akan terekam kalau ibunya kemana-mana megang handphone. Kemudian di rumah Anda kalau Anda megang handphone tidak apa-apa dengan anak-anak Anda yang terang-terangan. Jadi handphone Anda untuk kepentingan. Kalau seandainya Anda telepon kepada suami Anda, yang Umi mau telepon ke ayah. Ayah mau telepon ke Umi. Dengan keterbukaan, kemudian kalau pengen nonton video, sayang, Umi mau nonton ini. Tapi kalau Umi yang begini-begini nontonnya, ditiru. Pakai Umi nonton enggak. Apalagi dia punya pengalaman kotor. Umi paling kayak saya. Loh, Umi yang nontonnya sembunyi-sembunyi. Apa enggak ditiru oleh anak begitu? Rupanya merusak anak kadang diri kita sendiri. Handphone itu kan aslinya untuk mempermudah kita, mempermudah urusan kita, menyelesaikan banyak urusan kita, meringankan urusan kita, mempermudah urusan kita. Tapi sekarang kita dipersulit oleh handphone. Handphone itu untuk mengurangi kesibukan kita, sehingga daripada kita pergi ke sana tinggal pesan tolong kirim, kan begitu, biar kita tidak sibuk. Sekarang kebalikannya, kita sibuk karena handphone. Kita harus waspada ini pendidikan, khususnya tadi tontonan yang kotor. Kami lanjutkan, ada juga kisah pada zaman Nabi sebagai penutup. Supaya serius urusan dengan Rasulullah, jangan action tok. Kelihatannya tok kebiar pecinta Nabi, tapi di saat sendiri. Kita justru ujian kita dengan Rasulullah di saat sendiri. Ujian kita dengan Nabi adalah saat sendiri. Ada suatu ketika seorang perempuan itu, seorang laki-laki syahwatnya tinggi. Syahwatnya tinggi, ingin melakukan zina. Takut kepleset zina. Dia kata, ya Rasulullah, aku punya syahwat tinggi untuk zina. Tidak cukup dengan yang halal, kan sudah biasa zina. Nabi mengajak dialog dengan akalnya. Kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Kau punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Kau punya saudari? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai oleh seseorang, atau anak perempuanmu atau saudari perempuanmu? Dia berkata, tidak ya Rasulullah. Aku tidak terima kalau ada menzinai ibuku. Lalu Nabi menjelaskan, begitu juga perempuan yang kamu zinai, pasti kalau dia bukan ibunya seseorang, maka dia adalah saudaranya seseorang. Nah, maka perempuan itu kalau bukan ibunya seseorang, maka itu saudarinya seseorang atau anaknya seseorang. Tentu ada yang marah di sana. Diajak berpikir dengan akalnya. Dia sejenak berkata, iya. Tapi setelah itu kambuh lagi dia kata, tapi susah saya ninggalkannya Rasulullah. Nah, maknanya apa? Belum cukup ilmu tok. Ilmu itu haram, tapi kenapa masih melakukannya? Nggak cukup ilmu. Belajar ilmunya kayak apapun, tapi ilmu tok. Dia ngerti, diajak oleh Nabi dialog dengan akalnya, bahwasanya kalau engkau berzina dengan perempuan, tentu di sana ada orang marah juga. Gimana kamu? Iya Rasulullah, aku paham itu. Tapi ternyata itu tidak mengurangi gejolak syahwatnya. Kemudian oleh baginda Nabi ditarik tangannya, didekatkan, dipegang dadanya. Di saat pegang dadanya, ketemu pandangannya Nabi dengan pandangan orang tersebut. Lalu laki-laki tersebut setelah melihat mata Nabi dan tangannya di dada Nabi, gemetaran dia dan berkata, ya Rasulullah, mulai saat ini aku tidak akan lagi mau itu, lakukan itu. Apa perbedaannya dari detik sebelumnya dan detik setelah ini? Apa yang membedakan antara saat ini dan sebelumnya? Rasa. Kedekatan dengan Nabi menjadikan hatinya sejuk. Mungkin ada yang bertanya setelah itu, enak banget kalau memang lagi bergolak syahwat tinggi, kemudian ada Nabi yang mengelus dadanya. Sekarang nggak ada Nabi. Oh, betul, Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi bukan sekedar Nabi bisa mengelus, sebetulnya Nabi bisa ada di hati kita hari ini. Maka biasakan ini, serius dengan Rasulullah, Nabi di hati kita. Kita merasa dekat dengan Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Maka untuk mencintai Nabi bermacam cara, banyak baca sholawat, sering baca sejarah baginda Nabi, dikit-dikit Nabi Muhammad, lakukan sunnah Nabi, dikit-dikit Nabi Muhammad, minum dengan tangan kanan, ingat Nabi Muhammad, mau ke toilet, ingat bagaimana cara Nabi Muhammad masuk toilet.
Selalu biasakan dengan Nabi. Kalau memang kita betul-betul dengan Nabi Muhammad, maka itu akan merubah perilaku kita. Kalau Nabi Muhammad di hati akan merubah perilaku kita. Tapi kalau Nabi Muhammad di action kita, kita akan tampak baik di depan manusia. Menjadi munafik-munafik di rumah-rumah, menjadi munafik di mimbar-mimbar, menjadi munafik di majlis-majlis. Karena tidak ada Nabi Muhammad, maka kita perlu serius dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pungkasan, maka jangan sampai ada merasa terpuruk hari ini. Allah Maha Kasih. Siapapun yang punya kebiasaan nonton film kotor, ketahuilah itu nyandu, bikin orang kecanduan. Apapun bentuknya, Anda harus berhenti, hamba Allah, dan niatlah malam ini Anda akan jihad untuk meninggalkan tontonan yang kotor. Yang pernah kepleset dalam zina atau mukaddimah zina, menyesallah dan takutlah kepada Allah kalau itu kehinaan. Kalau tidak tobat akan terulang lagi, terhinakan di dunia hingga di akhirat. Hati-hati. Ayo kembali kepada Allah, dan Allah Maha Kasih. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamballah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Hati-hati, jangan mengentengkan masalah ini. Ada seorang perempuan suatu ketika kita hanya sekedar guyonan berkata, ada seorang perempuan kalau telepon sama suaminya biasa saja, tapi ketemu dengan teman sekolahnya dulu waktu SMA ternyata gemetaran. Dia ngomong, iya bu ya, saya memang begitu. Awas, hati-hati. Telepon sama suaminya biasa, tapi giliran sama teman reuninya ternyata gemeteran. Orang baru gemeteran. Apakah Anda gampang masuk zina orang semacam itu? Karena dia tidak menghindar. Kalau sudah begitu salah, haram, ini nggak boleh. Kita perlu belajar ilmu seperti ini. Bukan hanya ngaku-ngaku cinta Nabi, ngaku tapi nggak ada. Kita perlu belajar serius. Di rumah kita berzinahan, naudzubillah, ini terjadi begitu cepatnya orang, karena ada handphone, ada waktu kesempatan 10 menit, suaminya pergi 10 menit satu berzina. Bagi seorang perempuan, dia ngerti di mana suaminya. Dibantu hampir suaminya, oh masih aman zina. Naudzubillah, hari ini kalau bukan kita menguatkan rasa takut kepada Allah, begitu mudahnya berzina. 10 menit bisa cukup untuk berzina, karena handphone suaminya sudah disadap sama dia. Suaminya pergi kemana ketahuan dia, langsung manggil laki-laki datang ke rumahnya. Alangkah busuknya wanita itu. Seorang laki-laki pun juga demikian, bisa melakukan zina gara-gara hal-hal seperti itu, tonton. Maka dari itu bukan waktunya kita putus asa. Kita akan memuliakan diri kita dengan sadar. Ayo yang punya masa lalu kelam, punya tontonan kotor, atau mungkin ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, Allah Maha Kasih. Hilangkan kenangan-kenangan busuk. Apa yang menjadikan Anda ingat kepada kenangan tersebut? Hapus. Yang halal, yang belum punya halal segera menikah, permudah urusan menikah. Para orang tua, jangan bersulit urusan pernikahan anak-anakmu. Kemudian setelah menikah pun harus tetap menjaga mata. Kalau Anda sudah menikah matanya liar, tetap saja gak akan puas dengan pasangan. Gak akan puas dengan pasangan. Mata yang dijaga, sehingga kalau seorang suami menjaga matanya di rumah, istrinya semakin cantik, syahwatnya semakin kuat. Seorang suami yang menjaga matanya, seorang istri yang menjaga matanya, suaminya akan semakin indah di rumahnya. Tapi kalau sudah mulai mengintip orang lain, liar, dingin dengan pasangannya, bukankah kita yang rugi, menjadi tidak indah lagi? Ini yang bisa kami sampaikan. Ayo kita semuanya berbenah. Kalau ingin mencintai Nabi dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan tanda kalau kita cinta Nabi, kita tidak ingin pisah dengan Nabi. Kita akan rindu untuk bertemu dengan Nabi dan melihat Nabi dengan mata kita. Kalau mata kita kotor, ayo minta ampun. Jangan putus asa. Sejelek apapun Anda misalnya, kotor, Allah Maha Pengampun. Pernah berzina, pernah begini, itu masa lalu. Tobat seorang perempuan, seorang laki-laki. Tobat itu tandanya nyesel. Kalau orang katanya nyesel masih nyimpen kerudung hadiah, orang menzinainya dia bohong. Sapu tangan yang disimpan pun adalah bohong. Hapus semuanya, bakar itu semuanya. Karena itu mengingatkan saya kepada perzinahan. Kita perlu serius dengan Allah. Setelah itu Anda akan menemukan, oh indah, hidup indah ternyata gampang. Aku puas dengan pasanganku. Aku puas dengan yang halal. Aku indah dengan yang halal. Karena apa? Mata kita batasi untuk tidak melihat yang haram. Ini saja bisa kami sampaikan. Maulid kita adalah maulid serius. Maulidnya maulid mata. Gimana agar mata kita ingin melihat Rasulullah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.